Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan sniper ngesot yang lagi baper. Oke sahabat, beberapa hari saya sering ditanya tentang kau sobat ngarit ya. Maaf, seribu maaf. Bukan saya tidak pesan, tapi sudah saya sampaikan di laman komunitas bahwa masih pre-order dan masih ditunda. Tapi katanya sudah dalam pengiriman, mudah-mudahan cepatnya nyampe sehingga saya bisa menggunakan pakaian itu jika memang harus saya menggunakan pakaian itu dalam membuat konten Mas Yun dan Bunda Fauzana. Sekarang sahabat, saya ingin mengkaji lagi serpihan-serpihan terkecil dari fenomena Yunfa. Kemarin saya sudah membahas tentang sosok Mas Yun, kemudian membedah tentang karakter dirinya, bagaimana kecocokannya dengan Bunda, bagaimana kok Bunda suka marah-marah kepada Mas Yun, dan banyak hal yang kemudian saya ulas menurut sudut pandang orang baper. Dan sekarang sahabat, ada satu pelajaran yang kemudian saya anggap penting bagi saya pribadi. Kemudian saya akan sampaikan kepada teman-teman sekalian atau sahabat-sahabat sekalian, mungkin bisa mengambil pelajaran ini juga. Pelajaran apa itu? Yaitu dari Mas Yun, yaitu adalah utamakan isi daripada bungkus. Utamakan isi daripada bungkus, walaupun bungkus itu penting. Sering saya sampaikan di beberapa pertemuan bahwa fisik ataupun bungkus itu memang penting saat bertemu dengan ataupun pertemuan pertama dengan orang ya. Tapi kemudian setelah itu fisik itu tidak penting lagi atau bungkus itu tidak penting lagi. Yang penting apa? Isinya, bos. Isinya, bos. Maksudnya gimana? Kalau umpamanya ada seorang maling, kemudian siang hari dia menggunakan pakaian surban, pakai gamis dan sebagainya, kemudian jalan di jalan raya, maka orang yang tidak tahu akan menganggap dia seorang kiai. Namun beda kalau sudah kenal kepada orangnya. Walaupun dia menggunakan pakaian yang compang-camping, tapi ternyata orangnya alim, orangnya dermawan dan sebagainya, maka orang tetap akan menghormatinya walaupun compang-camping. Dan Mas Yun, kita lihat sosok Mas Yun ya, dia orangnya sangat sederhana orangnya ya. Bahkan kemudian saya masih sangat ingat itu saat Mas Yun itu pergi ke kandang ataupun berkunjung ke peternakan Setia Farm, dia bahkan minta maaf kepada penontonnya karena dia menggunakan pakaian yang sopan, yang bagus katanya. Mohon maaf kalau pakaiannya Mas Yun hari ini agak nyetil karena ya perjalanan dari rumah Mas Yun ke Setia Farm itu dengan berapa hari? 9 jam. Apa sih maunya Anda itu? Kok sampai segitunya sih? Anda menggunakan pakaian yang bagus, Anda minta maaf. Kan ini aneh gitu. Anda minta maaf saat Anda itu menggunakan pakaian yang mahal atau rapi gitu. Lalu apa sih tujuan Anda itu? Allah, sosok satu ini kemudian membuat saya mewek-mewek, bos. Jadi maklum kalau umpamanya saya sempat nangis ya mengkaji tentang fenomena Yunfa itu. Kemudian bos, dari hal ini apa yang bisa kita gali bos informasinya? Ataupun yang kita ambil manfaatnya, yaitu seperti yang telah saya katakan, utamakan isi daripada bungkus. Ada beberapa istilah-istilah, salah satunya adalah istilah bahasa Arab ya, yang mengatakan adalah adz-dzahiru yadullu alal batin, bahwa sesuatu yang tampak di luar adalah mengindikasikan dalamnya. Tapi kaidah ini ataupun falsafah ini tidak bisa digunakan ataupun tidak bisa kita gunakan di seberang tempat. Memang benar apa adanya ya. Tapi tidak semuanya hal seperti itu. Nyatanya seperti halnya buah kelapa, semakin tua kulitnya akan semakin keriput. Tapi itu menunjukkan bahwa santannya sangat banyak. Gitu. Jadi tidak semuanya sesuatu yang tampak bagus seperti halnya pohon kelapa, semakin bagus kulitnya, bahkan kadang-kadang masih muda. Ketika kita kupas nggak ada isinya sama sekali. Gitu. Jadi Mas Yun ingin membuktikan bahwa jangan seperti tong kosong nyaring bunyinya, tapi buktikan bahwa walaupun tong itu karatan, tapi isi airnya itu banyak. Itu yang dia sampaikan. Karena kayak gini sahabat ya,
Kadang-kadang kita itu khawatir terhadap sudut pandang orang ketika kita itu bergaya apapun gitu. Ketika kita berpakaian kayak gini, gimana orang akan melihat saya? Ketika saya bersifat kayak gini, gimana orang akan memandang saya? Dan sebagainya. Itu yang kemudian muncul di otak kita. Padahal sahabat, ya, orang melihat kita itu dari sudut pandang yang bermacam-macam. Apapun yang akan kita kerjakan, kadang-kadang ada saja kesalahan dari orang-orang tersebut gitu. Kita sudah kadang-kadang ya naik sepeda motor, kita sudah naik sepeda motor berlahan-lahan, ada orang, kemudian orang masih bilang, itu gak sopan, naik sepeda motor gak pamitan. Sudah, suatu hari jalan lagi pamitan, Pak, mau lewat, gak sopan, lewat di depan saya gak turun dari sepeda motornya. Keesokan harinya jalan lagi, karena ada kata-kata seperti itu tadi, lewat di depan saya kok nggak turun dari sepeda motornya, nggak sopan. Akhirnya dia turun dari sepeda motornya, dibawa sepeda motornya lewat. Pak, ya kenapa kok tidak dinaikin, nak? Ya Pak, terima kasih Pak. Jangan bodoh lah, nak, itu sudah motor untuk dinaiki kok. Jadi kan salah semua, bos. Jadi itulah orang ya, kadang-kadang kita itu menghargai orang lain, ternyata orang lain sudah tidak menghargai kita gitu. Sudut pandang orang itu bermacam-macam. Saat orang itu melihat kita dari atas, maka kita akan kelihatan kecil. Saat orang itu melihat kita dari bawah, maka orang itu akan menganggap kita besar. Saat orang itu melihat dari samping, maka kita akan dianggap tipis. Saat dia melihat kita dari depan, menganggap kita seperti orang hebat. Saat dia melihat dari belakang, maka kita seperti orang lemah. Maka di sudut pandang mana orang akan melihat kita? Ya tergantung orang, bukan tergantung kita. Bukan tergantung kita, tapi tergantung orang yang melihat kita gitu. Kemudian kita apa yang harus kita lakukan? Ya kita lakukan apa yang seperti sebisa kita. Apapun yang bisa kita, apapun yang kita punya, apapun yang sepenting tidak merugikan orang lain lah gitu. Penglihatan orang lain itu seperti yang telah saya katakan barusan, sahabat. Ya, kita nggak bisa memaksa orang itu memandang kita baik saat kita memang keadaannya tidak baik. Jangan memaksa orang menganggap kita tidak baik saat keadaan kita memang baik. Gitu. Memang nggak bisa, karena sudut pandang orang itu berbeda-beda. Gitu. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Maka tirulah Mas Yun. Mas Yun itu menunjukkan pribadinya langsung. Bukan pencitraan, tapi menunjukkan pribadinya langsung. Inilah pribadi saya yang sebenarnya. Anda menilai saya seperti apa, ya terserah. Tapi inilah pribadi saya yang sebenarnya. Dan itu yang kemudian menjadi sumber inspirasi bagi saya, sahabat. Saat saya ingin membuat sebuah obrolan ataupun reaksi gitu, saya lihat di konten teman-teman yang lain itu, teman-teman yang mereaksi sebuah video ataupun sebuah hal itu memiliki studio yang bagus, memiliki aksesoris yang bagus. Kemudian saya berpikir, kalau umpamanya saya harus menunggu agar membuat studio untuk membuat sebuah reaksi, kapan saya punya? Padahal saya nggak punya apa-apa gitu. Akhirnya kemudian, ya sudahlah, inilah tempat saya. Inilah saya tetap menggunakan masker karena ciri khas saya menggunakan masker. Saya menggunakan topi karena ciri khas saya menggunakan topi. Saya santai saja, saya menggunakan pakaian ya kaos biasa gitu. Saya menggunakan emperan rumah sebagai ruang studio saya. Tidak terlalu mewah juga, tapi intinya mungkin apa yang saya sampaikan punya isi. Itu saja. Ya memang penampakan itu penting, bos. Sehingga teman-teman itu menyatakan, bos, kalau seandainya Anda menggunakan masker, maka bahkan lebih seru. Ya, memang penampilan itu penting. Saya menggunakan masker ini, bos, bukan apa ya, karena takut jadi artis, bos. Jadi itu yang kemudian saya pegang, bos. Ya, kadang-kadang, dan juga mungkin ini pesan kepada sobat-sobat sekalian ya, terutama yang masih punya jiwa muda gitu. Kadang-kadang gengsinya masih terlalu besar gitu. Kalau orang tua biasanya sudah gengsi sudah hilang, apa-apa ya sudah dia gunakan apa adanya gitu kan. Tapi kalau yang masih muda itu kadang-kadang gengsinya luar biasa. Ingat, bos, gengsi itu mahal biayanya, bos. Gengsi itu mahal biayanya. Saat Anda ingin berpenampilan lebih mewah daripada orang lain, maka biaya luar biasa. Salah satu contoh umpamanya, kalau ada yang perokok sekarang di sini, saat Anda itu di hari biasa beli rokok yang harganya 15.000, tiba-tiba ada kondangan ataupun ada acara tertentu,
Anda membawa rokok yang harganya 15.000 tuh malu karena gengsi, malu gitu gengsi. Akhirnya Anda beli harga yang 30.000. Sepantasnya 30.000 itu kan bisa dapat 2 rokok seperti biasa. Tapi nyatanya Anda beli yang 30.000 tujuannya gengsi. Kan ini pemborosan, Bos. Biaya gengsi itu mahal, Bos. Punya sudah motor, sudah biasa digunakan, sudah enak digunakan, tapi berpikir kok jelek ya ini dilihat orang kok kayak gini, nanti kurang gaya, kurang apa gitu. Akhirnya Anda beli sepeda motor yang bagus dengan cara kredit. Nyicilnya pun yang menggap kayak gini. Jadi gengsi itu mahal, Bos, biayanya, Bos. Seorang perempuan kemudian yang pengen tampil wah gitu, akhirnya dia berbiaya dengan sangat-sangat luar biasa, bedaknya, kemudian apanya, karena tujuannya adalah tampil lebih mewah daripada orang lain. Biayanya mahal, Bos. Jadi gengsi itu mahal, Bos. Mahal gengsi itu, Bos. Gitu biayanya. Mungkin kita ikuti Mas Yun saja, tunjukkan isinya saja, Bos. Penampilan itu ya kita butuh memang penampilan, tapi jangan sampai penampilan itu menutup isi gitu, Bos. Bahkan lebih baik itu isinya itu dipenuhi, isinya diperbanyak dengan ilmu pengetahuan, dengan ibadah, dengan prestasi. Itu yang kita isi. Akhirnya ketika isinya penuh, Bos, penampilan itu gak penting, Bos. Kalau isinya sudah penuh, Bos, gak penting, Bos. Kalau presiden harus ganteng, Bos, maka artis yang jadi, Bos. Apakah artis gak ada isinya? Bukan gak ada isinya, Bos, tapi mungkin gak masuk ke dunia politik gitu kan. Kemudian kemarin sempat viral ya, saat salah satu pelawak Komeng kemudian lolos menjadi anggota DPD gitu. Banyak orang yang berspekulasi macam-macam karena ternyata poster ataupun foto yang ada di surat suara itu dia ya berpose aneh, gak berjas, gak seperti halnya penampilan orang-orang itu yang ada di ruang coblosan itu. Tapi Komeng itu menunjukkan foto yang aneh. Loh, kemudian kenapa Komeng menjadi pemenangnya? Ya karena para pemilihnya itu ya tahu gak Komeng siapa gitu. Sikapnya seperti apa, Komeng itu seperti apa gitu. Sedangkan tokoh-tokoh yang lain itu yang menggunakan pakaian-pakaian rapi dan sebagainya itu ya mungkin nggak kenal siapa ini, nggak kenal, lainnya dia pilih yang kenal saja. Jadi gimana untuk kita bisa terkenal? Ya isinya perbanyak, Bos. Ketika kita sudah isinya banyak, Bos, ilmu pengetahuan, prestasi dan sebagainya, maka orang akan mengenal kita bukan karena bungkus, Bos. Jangan sampai sama dengan camilan anak-anak, Bos. Kamu lihat di toko ya, camilan anak-anak itu bungkusnya besar, Bos, harganya 1.000-an ataupun 500-an ya, bungkusnya besar, Bos. Saat kita buka, plus isinya sedikit, Bos. Jadi kalau umpamanya kita timbang antara isi dengan sampah, lebih banyak sampahnya, Bos. Jadi kalau kita bawanya lebih mempertahankan bungkus saja, Bos, takutnya ya kita hanya jadi sampah, Bos. Isinya nggak ada apa-apanya. Maka isi seperti Mas Yun itu, isi dengan apa yang kita bisa, dengan prestasi, dengan semangat kerja, dengan pendidikan dan sebagainya, dengan ilmu agama dan sebagainya. Isi terus. Kita itu diisi dengan sampai meluber kalau perlu, sampai meluber. Bungkus, Bos, ya kita pertahankan lah. Jangan jelek-jelek juga lah kalau bungkus itu. Kita nggak bisa seperti Mas Yun secara full. Ya, saat Mas Yun pergi ke kediaman Papi Tom Liwova, dia menggunakan pakaian yang sepertinya nggak ada pakaian ganti gitu. Tapi kita nggak bisa langsung mengikuti secara 100% seperti Mas Yun gitu. Nggak bisa lah gitu. Memang ada beberapa hal yang mungkin kita harus hargai terhadap fisik kita, terhadap penampilan kita memang harus dijaga. Tapi jangan sampai penampilan itu lebih utama ketimbang isinya, Bos. Isinya kemudian yang diisi terus, Bos. Biar meluber, biar bermanfaat bagi banyak orang. Seperti Mas Yun. Saat isinya penuh punya Mas Yun, meluber, memberi manfaat kepada banyak orang. Dan manfaatnya sudah saya sampaikan, Bos. Ada segi ekonomi, segi apalagi ya,
Nah, budaya dan sebagainya bluber, bos. Bahkan ke seluruh Indonesia. Mungkin kalau umpamanya ada yang keliru, umpamanya ada yang salah dari saya, bos, bisa saya mohon maaf dan juga letakkan di kolom komentar biar jadi bahan obrolan dan sebagai pembelajaran bagi kita, mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi saya pribadi. Haha. Mungkin itu saja, bos, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.